Tokoh Utsman bin Affan siap menyukseskan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dengan pembukaan muktamar LDM Al-Madani IAIN Parepare tahun 2021. Akrab bersahabat. Allahu Akbar.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun Gajah, lahirlah sesosok manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang mana manusia inilah yang bakalan membuat seluruh alam semesta menjadi penuh dengan kasih sayang. Siapakah dia? Dia adalah sesosok revolusioner Islam tertinggi yang dari zaman ke zaman tak lain dan tak bukan baginda kita Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi wasallam. Rasulullah SAW ini merupakan keturunan dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab, yang mana kelahiran Rasulullah SAW bukan saja langit, bumi yang menyambut kelahirannya, tapi semua umat manusia menyambut kelahiran sosok mulia tersebut. Jadi pantas untuk kita, kenapa kita harus merayakan Maulid Rasulullah SAW? Karena dengan Maulid Rasulullah SAW ini kita memberikan rasa penghormatan kita, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini ialah sebagai bukti tanda cinta kita, tanda memuliakan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan manusia saja yang menghormati, bukan saja manusia yang menanti-nanti kelahiran Rasulullah, tapi Allah sendiri menantikan datangnya, lahirnya sesosok makhluk yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu memiliki latar sejarah yang mana memiliki 3 teori. Yang pertama adalah teori yang terjadi pada masa dinasti Ubaid atau Fatimiyah, yang mana dinasti ini itu berhaluan Syiah. Yang kedua adalah teori yang mengemukakan yang dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan teori ketiga yang mana pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi di Indonesia sendiri perayaan Maulid Rasulullah SAW itu dilakukan oleh para wali songo, tepatnya pada tahun 1404 Masehi, yang mana perayaan Maulid Rasulullah SAW di Indonesia itu memiliki banyak karakteristik sesuai dengan adat dan istiadat kampung masing-masing. Jadi di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf
dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan segala cara baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk baik bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam firman tadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu perintah yang sangat jelas bahwa kita diwajibkan, diharuskan untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan perayaan Maulid inilah kita sudah membuktikan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, selainnya diisi dengan ceramah seputar perjalanan hidup Rasulullah, itu juga identik dengan adanya yang dinamakan burak, dan adapun di dalamnya ada yang dinamakan dengan telur, tusuk telur, batang pohon pisang dan soko. Dan saya akan menjelaskan makna-makna yang terdapat dalam hal tersebut. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan telur. Telur ini diibaratkan sebagai individu yang mandiri. Layaknya sebuah telur yang jika menetas menjadi ayam, ia akan mencari makanan sendiri. Seperti itulah Nabi. Melalui Quran Surah Ali Imran ayat 27 yang mengajarkan kita bahwa kehidupan itu ada awal dan ada akhirnya. Dan jika telur dimaknai secara filosofi, maka telur melambangkan kelahiran, dan dari bentuknya yang bulat bermakna dunia tempat manusia dilahirkan, serta sebagai tempat dalam mengajarkan kehidupan. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan tusuk telur. Tusuk telur ini dari bambu lurus yang digunakan sebagai wadah telur, yang menggambarkan bahwa jernihnya pikiran Nabi. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan batang pohon pisang. Batang pohon pisang tersebut menggambarkan bahwa sifat Nabi yang memberikan sejuta manfaat untuk umat Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, pohon pisang tidak akan mati sebelum ia memberikan manfaat. Yang terakhir, ada yang dinamakan dengan soko. Soko ini diibaratkan sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah yang kokoh dan utuh. Hal ini bisa kita lihat sebagaimana soko tersebut saling merekat satu sama lain, dan karenanya meski dihempaskan ia akan tetap utuh. Seperti itulah juga semestinya kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus saling menjaga ukhuwah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab yang berjudul Maulid dan Ziarah ke Makam Nabi, yang mana kitab ini adalah karangan oleh Syekh Muhammad Hisham Kabbani, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Qatadah, ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku berpuasa pada hari Senin karena hari Senin adalah di mana aku dilahirkan." Jadi dari kedua dalil tersebut, yang mana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157 dan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, itu sudah cukup untuk kita sebagai pondasi bahwa perayaan Maulid Rasulullah SAW adalah bukti cinta kita, bukti penghormatan kita kepada Rasulullah SAW. Semoga amal ibadah kita diterima, dan semoga di akhir kelak kita diakui oleh umatnya Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 mengucapkan akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.